Mungkin kalau anak-anak muda juga kadang ngeliat orang tua, ih kolot banget ya. Iya lagi. Lemah banget sih. Masa baru dapat kerjaan segini doang udah mau resign. Generasi milenial, generasi baby boomer semuanya harus punya kemauan untuk belajar, untuk bertumbuh gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak saling mempertahankan idealisme. Hai teman cerita, kembali lagi di Siniar Teman Cerita bersama aku Ikno dan aku Merlin. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih, No? Nah kemarin nih, episode kemarin kita udah ngundang Kak Aldi. Terus episode kedua kita udah ngundang Kak Sarah. Sekarang kita bakal ngundang siapa ya kira-kira? Kayak kita mulai dari ngobrolin apa dulunya kali ya. Boleh banget. Kita spill dikit, kita bakal ngomongin yang relate nih sama kaum-kaum remaja Gen Z. Bisa tebak gak, Ikno? Apa nih? Apa mungkin labeling kali ya? Labeling iya. Gen Z gitu. Kalau kita denger sih sekarang ya, banyak yang bilang generasi strawberry. Tapi kita nggak tahu nih, sebenarnya apa sih itu generasi strawberry. Jadi hari ini kita bakal ngundang teman cerita yang akan berbagi kisah dan berbagi pengetahuan seputar generasi strawberry. Nah, kira-kira siapa? Kok jadi nebak lagi nih kita yang kedua kalinya gitu. Biasanya kan kita kalau panggil teman cerita, itu kita panggil langsung nama ya. Karena kali ini namanya spesial, jadi boleh dong, No, dinyanyiin sedikit. Aduh, kita harus nyanyi banget nih ya. Boleh dong, No, dikeluarkan suara emasnya. Boleh lah sama Merlin. Kita mulai aja kali. Boleh, No, dipimpin dong. Kita cek dulu. Oke, 1, 2, 3. Bersama mentari, ku menyanyi, mewarnai hari-hari. Kita sambut Kak Mentari. Hai. Bagus banget suara. Aku jadi berasa disarkasin. Pas aku nyanyi sih kayak kok beda kedekat. Tapi nggak apa-apa, yang penting seru gitu ya. Yang penting usaha. Yang penting usaha. Halo Kak Mentari, apa Halo, kabar? Kak Mentari. Halo teman-teman cerita ya. Iya, betul. Apa kabar, Kak? Baik. Terima kasih banget udah diundang ke sini. Kita juga terima Senang banget kasih. hari ini. Kak Mentari boleh dong kenalin sedikit ke teman cerita siapa sih Kak namanya dan lagi ada kesibukan apa nih supaya makin deket kan kita. Oke, halo teman-teman cerita, salam kenal, namaku Mentari dan sekarang kesibukannya apa ya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga, tapi aku juga sambil kerja part time juga jadi psikolog pendidikan di salah satu biro psikologi di Jakarta Barat. Sambilan lainnya juga jadi tukang kopi. Tukang kopi. Kak Mentari suka merendah padahal tukang kopinya bagus banget. Tukang kopi kok tapi. Oke. Kak Mentari, akan aku abis dikit stalking Instagram Kak Mentari nih. Aku lihat-lihat kakak abis ini ya, menyelesaikan studi S2-nya di psikologi. Betul banget. Kebetulan baru selesai banget. Makan graduation. Happy graduation! Kalau boleh tahu nih, Kak Mentari ambil jurusan apa S2-nya? Aku kebetulan ambil jurusan psikologi profesi gitu. Jadi makanya dapat gelar psikolog seperti itu. Berarti sebelumnya S1-nya S1-nya juga psikologi. kenapa sih Kak mau ngambil jurusan psikologi? Karena aku suka menganalisis manusia ya. Duh, nggak Boleh kan bisa keluar. menganalisis aku? Diam-diam lagi diamati. Oh, lagi dianalisis. nanti keluar tiba-tiba. aja hasilnya. Enggak sih, mungkin karena utamanya aku dulu suka anak-anak sih. Karena aku suka sekolah gitu ya, suka berhubungan dengan anak-anak, dengan sekolah, dengan pelajaran gitu. Karena itu aku ngambil psikologi dan kebetulan S2-nya memang aku ambil peminatannya di psikologi pendidikan. Lebih tepatnya seperti itu. Oke, tadi kan di awal kita sudah menyinggung sedikit ya tentang generasi strawberry gitu. Nah sebenarnya nih Kak, kalau dari lensa kakak gitu, dari pengetahuan kakak, apa sih sebenarnya tuh generasi strawberry? Generasi strawberry ya. Ini memang lagi populer banget ya. Iya. Sebenarnya generasi strawberry tuh kayak di mana-mana nih. Kemarin juga aku lihat ada beberapa seminar topiknya tuh generasi strawberry gitu. Nah, sebenarnya generasi strawberry itu biasanya memang ditujukan buat para generasi Z gitu. Ini Ikno sama Merlin generasi Z bukan? Kalau teman-teman cerita. Ada yang generasi Z? Pasti Merasa banyak generasi pasti Z. banyak. Tahun berapa sih sebenarnya generasi Z?
Generasi Z tuh biasanya tahun 96 ke sana ya. sampai 96 gitu. 2000-an. 2000-an lah ya, 2000-an. Kalau yang 2003 ke atas tuh biasanya udah ganti lagi generasinya, sekarang alpha gitu ya dikenalnya gitu. Kalau Gen Z ini yang sekarang tuh mungkin masih kuliah sambil udah ada beberapa yang kerja juga gitu ya. Rentangnya ada yang kuliah, ada yang kerja gitu. Jadi kalau kerja pun mungkin baru beberapa tahun di dunia kerja gitu. Itu generasi Z nih. Anak-anak muda sekarang. Kan kakak sempat mention kalau misalnya generasi Z itu lagi bekerja ya. Kakak punya nggak sih pengalaman bekerja sama generasi Z ini? Punya banget tuh. Boleh dong kak diceritain. Kayaknya seru nih. Pakai kaum kayak gitu. Pengalaman kerja ya. Soalnya pengalaman kerja juga mungkin bisa dibagi dua ya. Antara pengalaman kerja kayak misalnya di organisasi gitu ya, atau dua juga dari klien-klien aku sendiri yang kebetulan emang generasi Z, dan kebetulan juga makanya sering disebut sebagai generasi strawberry ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kerja sama generasi Z juga asik-asik aja gitu, meskipun mereka sering dicap sebagai generasi strawberry gitu. Nah, untuk generasi strawberry ini sebenarnya juga mungkin asal katanya tuh karena dianggap katanya generasi Z itu tuh kayak strawberry gitu ya. Jadi kalau buat strawberry tuh gimana sih? Kayak Lembek ya. Mengkerut, mengkerut. Gampang hancur. gampang hancur gitu. Sedih. Katanya begitu. Tapi justru dari pengalamanku sendiri kerja bareng generasi Z atau mungkin klien-klienku yang dari generasi Z, mereka juga punya banyak kelebihan gitu sebenarnya gitu. Jadi meskipun katanya generasi Z tuh kayak strawberry gitu kan, tampilan luarnya doang keren, merah gitu, kayak bagus, tapi kena tekanan sedikit baru di pijit sedikit langsung lembek, langsung busuk gitu. Katanya generasi Z tuh kayak gitu. Jadi kalau dapat tekanan sedikit langsung stres lah, langsung pengen healing lah, langsung resign. Si paling Kesehatan mental nomor satu. Kesehatan mental nomor satu tuh. benar-benar. Tapi itu justru juga jadi kekuatan sih dari generasi Z atau yang sering disebut sebagai generasi strawberry ini menurutku gitu. Tapi untuk awal mulanya sendiri ada si pelabelan itu tuh dari mana sih kak? Kalau labelnya ini sih dari literatur yang aku baca juga sih, referensi yang aku baca itu katanya sih sebenarnya dari Taiwan gitu ya. Jadi ini untuk sebenarnya melabeli secara agak negatif sebenarnya untuk generasi Z atau anak-anak sekarang nih yang jadi angkatan kerja gitu ya, yang baru masuk kerja, para fresh graduates di tempat kerja tuh katanya, aduh dapat tekanan sedikit kok udah stres gitu ya, dikit-dikit resign, baru kerja 1-2 bulan udah nggak tahan lah atau apalah kayak gitu. Jadi sebenarnya konotasi awal tuh agak negatif gitu ya generasi strawberry ini gitu. Jadi generasi Z tuh seolah-olah dicap semuanya tuh kayak lemah banget gitu. Jadi asal-usulnya seperti itu. Kemudian juga sebenarnya kalau di Indonesia itu ada Profesor Renald Kasali yang mempopulerkan ya istilah generasi strawberry ini gitu. Nah biasanya memang kalau kita ngomongin generasi-generasi itu memang hubungannya kalau kita misalnya mau mempelajari marketing, kita mempelajari perilaku konsumen gitu, makanya dibutuhkan kayak ada klasifikasi atau kategori gitu ya, generasi ini kira-kira perilakunya seperti apa sih. Nah yang populer makanya kalau generasi Z itu disebutnya sebagai generasi strawberry, itu sebagai label yang akhirnya ditempelkan nih sebagai label untuk generasi Z ini, mereka dikatain strawberry gitu. Menarik ya, cukup menarik nih tentang generasi strawberry. Yang aku mau tanya nih sekarang Kak, kenapa sih generasi Z gitu yang jadi target dari pelabelan itu gitu, generasi strawberry? Sedangkan menurutku kayaknya gak semua dari generasi Z tuh bisa dilabelin generasi strawberry gitu. Bener, poinnya bener banget titik. No. Kenapa yang kayaknya disorot banget ya generasi Z, Iya, generasi strawberry? banget. Itu mungkin satu sih karena memang mereka nih yang jadi apa ya? Jadi highlight di tempat kerja gitu ya, anak-anak baru masuk gitu kan di tempat kerja, jadi paling kelihatan gitu istilahnya. Kayak misalnya bos-bos tuh ngeliat, wah anak-anak sekarang nih kayak gimana gitu kan. Terus dua, dari segi consumer behavior mungkin ya, dari segi misalnya kita belajar marketing, kita punya produk, kita mau pasarin, itu biasanya banyak yang nyasar juga ke generasi Z, anak-anak muda sekarang gitu. Anak sekarang tuh atau generasi muda sekarang itu kan jadi populasi terbesar di dunia gitu ya secara persentasenya gitu. Makanya mereka lagi disorot banget nih. Perilakunya seperti apa sih generasi Z? Makanya kayak mereka tuh kayak disorot banget gitu generasi Z, si generasi strawberry gitu. Kayak gitu sih. Kemudian juga karena sosial media tentunya. Sosial media tuh sekarang juga diwarnainya kan banyak yang banyak hal-hal dibagikan di sosial media itu juga dari generasi Z gitu ya. Jadi kayak generasi Z emang lagi tampil banget nih di mana-mana gitu sih.
Tapi kalau dari sudut pandang kakak sendiri, kakak setuju nggak sih kalau misalnya si generasi Z itu dilabelin dengan si strawberry yang udah tertekan, udah hancur, kayaknya negatif aja gitu loh. Sangat ini ya, sangat menggebu-gebu ya ngomongnya ya. Karena kita Apakah ada pengalaman pribadi? Ada yang mau diceritakan terlebih dahulu? langsung muncul isi Mungkin ada pengalaman tersendiri gitu ya. Aku sih jujur kayak kalau ngedenger sih kayak Gen Z dikit-dikit resign, dikit-dikit mau healing, agak kayak kayaknya nggak gitu sih. Iya. Cuman kayak mungkin lebih care aja sama keadaan, lebih mengenali diri sih kalau misalnya aku tuh mikirnya gitu. Betul. Kalau dari kakak sendiri gimana? Nah, menurutku sendiri juga begitu sih. Sebenarnya aku nggak cuma generasi strawberry aja ya, dengan pelabelan apapun sih untuk semua orang, aku kurang mendukung gitu ya, termasuk kalau kita melabeli generasi strawberry ke semua generasi Z gitu. Karena menurutku mereka yang dilabeli strawberry pun ya banyak kelebihannya gitu. Kayak misalnya ya mereka tuh tadi yang Merin sebutkan gitu, lebih aware gitu ya sama diri sendiri gitu. Makanya kenapa mungkin mereka gampang stres kesannya, gampang stres, dikit-dikit butuh healing. Tapi itu juga salah satu sisi positif menurutku. Karena generasi Z itu memang lebih aware dengan yang namanya kesehatan mental. Apalagi setelah pandemi COVID-19 kemarin ya gitu. Ini sebenarnya nggak generasi Z aja sih, tapi semua generasi lainnya juga pasti mengalami hal yang sama. Dan secara umum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri, yang namanya kesadaran akan kesehatan mental itu sangat meningkat. Nah, terutama di generasi Z yang dilabeli sebagai generasi strawberry ini gitu. Makanya kenapa mereka kesannya gampang stres atau apa, tapi itu semata-mata justru karena mereka sadar gitu ya dengan keadaan diri mereka. Kalau mereka sedang tertekan atau sedang merasa frustrasi, mereka itu lebih sadar dan juga lebih ekspresif gitu. Itu salah satu kelebihan justru. Jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya kurang setuju gitu ya kalau kita kasih label kayak generasi Z pasti strawberry, pasti gampang tertekan, pasti gampang resign, pasti gampang stres gitu. Karena di dalam generasinya sendiri pun kalau kita lihat dalam tingkat individual gitu ya, orang per orang itu pasti juga ada perbedaan-perbedaannya gitu. Nggak semua generasi Z tuh pasti lemah gitu. Nggak semua generasi Z tuh kayak gampang stres gitu. Pasti juga ada keunikan-keunikan dan kekuatan dari mereka juga gitu. Aku setuju sih sama pendapatnya Kak Mentari, karena emang kayaknya setiap generasi juga ada waktu rapuhnya juga ya. Ada waktu mereka bisa disebut generasi strawberry itu sendiri gitu. Karena namanya juga manusia nggak sih? Pasti punya titik terendah dalam Betul hidupnya. banget. Betul. Nah, sebenarnya generasi strawberry ini tuh ada landasan teoritisnya nggak sih Kak? Sampai benar-benar kayak wah harus dicap nih sebagai sebuah generasi strawberry gitu. Kalau landasan teori sih sebenarnya nggak ada ya. Kayak misalnya kita di jurnal-jurnal psikologi ataupun misalnya kita sehari-hari gitu ya, kita praktik ke klien itu kayaknya kita nggak pernah misalnya mendiagnosis orang, wah kamu generasi strawberry, makanya kenapa kamu butuh konseling karena kamu generasi strawberry gitu. Sebenarnya ini bukan suatu istilah yang kita gunakan sehari-hari gitu ya. Tadi yang kita bahas banyak juga ini sebenarnya lebih kayak labeling gitu, dan justru kebanyakan yang memberi labeling ini memang generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi generasi milenial kah, termasuk saya gitu. Generasi milenial agak pinggir dikit, generasi Z, generasi milenial atau mungkin di atasnya lagi dari generasi X atau baby boomers gitu. Jadi justru orang-orang di generasi atasnya yang melabeli nih si generasi Z sebagai generasi strawberry. Tapi memang kita nggak bisa menghindari juga sebenarnya, karena memang mungkin kalau anak-anak muda juga kadang ngeliat orang tua, ih kolot banget ya. Iya lagi. Iya. Begitu pula sebaliknya ya, orang tua juga ngeliat ke anak. Betul. Makanya sebaliknya orang tua juga ngeliat anak sekarang mungkin kayak, lemah banget sih. Masa baru dapat kerjaan segini doang udah mau resign? Kalau zaman bapak dulu ya. Iya lagi. Bapak tuh mana ada googling gitu kan, ngetik skripsi aja masih pakai mesin tik gitu kan, pasti kayak gitu. Anak sekarang disuruh bikin skripsi udah ada Google, udah ada perpustakaan online segala macam, masih aja mengeluh gitu kan. Terus anak muda sendiri juga pasti kayak, itu kan zaman bapak gitu kan, sekarang tuh zaman udah beda gitu. Pasti adalah kayak ada pembenaran sendiri ya gitu. Betul, masing-masing ada pembenaran, dan dari tiap generasi pun memandang generasi di atas atau di bawahnya tuh pasti punya kayak labeling sendiri gitu. Jadi sebaiknya sih kita kita nggak memakaikan cap-cap itu lah ya dalam memandang satu generasi, karena ujung-ujungnya memang dalam setiap individunya nanti pasti ada keunikan sendiri. Jadi nggak mungkin kayak satu generasi itu semuanya benar-benar emang generasi strawberry alias lemah semua, atau kayak memang
yang di highlight tuh cuma yang lemah-lemahnya aja gitu atau kekurangannya gitu. Karena pasti mungkin generasi atas pun ada kekurangannya juga kan. Kayak misalnya generasi Z pasti menangnya itu di digital teknologi gitu IT. kan. Lebih open minded, mereka lebih kalau dikasih sesuatu yang baru pasti lebih cepat belajarnya. Kalau misalnya kita mau cari-cari gitu ya, misalnya kekurangan generasi atas, ya pasti mungkin ada kurangnya juga. Mungkin kalau dibandingkan generasi sekarang, mungkin lebih kurang terbuka gitu ya terhadap perubahan atau mungkin terhadap teknologi, mungkin lebih susah belajarnya. Meskipun bukannya menutup kemungkinan mereka juga bisa belajar gitu ya, tapi pasti ada kekurangan-kekurangan masing-masing lah dari tiap generasi juga. Gitu. Tapi Kak, kalau misalnya dari kacamata psikologinya nih Kak, ada nggak sih pelabelan-pelabelan atau apa ya, kategori-kategori yang berdasarkan kayak tahun lahir atau umur gitu? Ada nggak sih Kak secara psikologi pakemnya gitu? Nah, sebenarnya kalau kita belajar tentang generasi itu bukan dari psikologi justru ya biasanya. Itu yang tadi aku sebutkan, biasanya memang dari orang marketing biasanya atau dari sosiologi gitu ya. Jadi sebenarnya karena tadi kalau psikologi itu biasanya kita juga mungkin lebih fokusnya ke yang individual. Meskipun kita juga lihat sih secara ada psikologi sosial, psikologi kelompok, tapi biasanya pelabelan generasi itu untuk melihat perilaku satu angkatan gitu ya di rentang waktu tertentu, itu biasanya banyak digunakan justru di marketing misalnya gitu. Jadi kalau psikologi sendiri memang kadang kita melihat konteks budaya pastinya. Tahun lahirnya kira-kira saat anak ini kecil, saat itu budaya sedang seperti apa sih, keadaan ekonomi sedang seperti apa. Karena memang betul sekali ada pengaruhnya gitu ya. Misalnya kayak mungkin angkatanku gitu ya, angkatan milenial coret itu ya, hampir pinggir-pinggir. Misalnya kayak aku kecil itu lagi ada kerusuhan 98, kayak gitu, itu pasti sedikit banyak mempengaruhi masa kecilku juga gitu, yang akan mempengaruhi psikologiku juga gitu saat aku dewasa gitu. Kita memang melihat seperti itu, tapi bukan untuk melabeli gitu ya, bukan untuk ngecap pasti dia kayak begini karena dia generasi Z, pasti dia kayak gini karena dia generasi X gitu. Jadi memang ada nama-namanya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sering dengar atau mungkin pernah cari tahu juga, kayak misalnya ada silent generation. Itu tuh yang generasi mungkin sekarang udah 70-an ya. Jadi mungkin kakek nenek, silent generation gitu. Itu biasanya untuk mereka yang lahir di tahun 30-40 gitu ya kayaknya. Pokoknya di zaman yang masih zaman perang gitu. Kemudian setelah silent generation tuh ada baby boomers. Baby boomers sesuai namanya. Jadi setelah zaman perang itu kan angka kelahiran meledak gitu ya. Tiba-tiba banyak bayi. Setelah zaman perang hidup susah, kemudian mulai agak sejahtera sedikit, jadi banyak bayi-bayi lahir. Itulah para baby boomers. Kemudian setelah baby boomers ada generasi X gitu. Tapi berarti kan penamaannya itu disesuaikan sama konteks sosial yang terjadi ya? Pada masa itu ya? Pada masa itu. Dan rentangnya biasanya cukup jauh gitu kan. Kayak bukan cuma 5-10 tahun gitu. Kadang ada yang 20-30 stretch-nya gitu. Sesuai dengan keadaan saat itu gitu ya. Keadaan ekonomi dunia seperti apa, keadaan sosial budaya di dunia seperti apa gitu. Nah, pengkategorian ini Kak, pengkategorian generasi-generasi ini tadi kan seperti bilang ditujukan untuk kepentingan marketing, biasanya untuk memetakan ya. Itu sebenarnya efektif gak sih Kak gitu? Sebenarnya efektif. Iya betul. Karena kalau misalnya kita jualan produk gitu kan, kalau di marketing pasti kita nggak mungkin on individual level gitu. Kita nggak mungkin lihat si Merlin sukanya apa, si Ikno sukanya apa, tapi kita harus lihat secara angkatan gitu. Anak muda sekarang sukanya apa sih gitu. Makanya itu diperlukan memang kalau studi tentang generasi itu diperlukan gitu. Tapi kalau kita ngomongin psikologi itu nggak cukup kalau kita ngomongin satu angkatan, tapi kita harus lihat Ikno orangnya seperti apa, Merlin orangnya seperti apa. Pribadi ke pribadi gitu. Tetap penting. Dua-duanya penting gitu ya. Kita perlu lihat dari dua-duanya karena tadi kayak misalnya kita pelajarin tentang generasi pun banyak manfaatnya. Kayak tadi kita bisa lebih tahu, kalau misalnya silent generation tuh memang mereka hidupnya di zaman perang gitu misalnya. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka lebih seperti apa perilakunya, kayak gitu, ada kayak gitunya. Tapi kita nggak menjadikan label itu sebagai cap, pasti dia kayak begini karena dia itu silent generation, pasti dia kayak gini karena dia itu Gen Z gitu. Kayak gitu. Tapi Kak, pelabelan itu ya, itu tuh sebenarnya sedikit banyak berpengaruh nggak sih Kak sama mental? Mungkin kan Kakak ketemu klien kayak, waduh dicap generasi strawberry jadi insecure nih. Iya benar. Benar. Dari pengalamanku sih betul, itu ngaruh banget. Ngaruh ya Kak? Ngaruh banget. Jadi kalau kita berbicara tentang keadaan psikologi seseorang itu kan pasti nggak lepas juga dari interaksi dia dengan orang lain kan gitu. Jadi selain apa yang terjadi dalam diri dia, interaksi dia dengan orang lain pun itu mempengaruhi
gimana sih psikologis dia gitu ya, atau gimana sih dia berperilaku gitu. Jadi kalau dia udah kebiasaan mungkin dari kecil, kamu tuh nggak tahu apa-apa misalnya gitu, atau misalnya pas dia udah masuk kerja pun kayak diremehkan gitu, karena kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu, kamu belum punya pengalaman yang banyak kayak bapak gitu misalnya. Kayak biasa itu juga orang tua berpengaruh gitu. Tapi seberapa pengaruh Kak? Seberapa pengaruh sebenarnya tergantung lagi pribadi masing-masing ya. Betul, kepribadian masing-masing, karena sekali lagi kalau kita lihat orang per orang tuh pasti beda-beda gitu. Jadi setiap orang sama sih kayak rasa sakit gitu ya, kayak misalnya Ikno dicubit itu nggak ngerasa sakit, tapi kalau Merlin dicubit dengan intensitas yang sama mungkin terasa sakit banget gitu. Begitupun dengan keadaan mental setiap orang sih, termasuk si generasi Z atau generasi strawberry ini gitu, mereka juga pasti ada rentang beda-beda gitu dalam setiap diri individunya gitu. Jadi kalau ditanya seberapa pengaruh, baik lagi ke orangnya sih. Tapi memang sebaiknya kita menghindari gitu ya. Kita menghindari pelabelan-pelabelan seperti itu. Tapi kalau untuk kalau misalnya untuk melihat secara kelompok gitu, kita mau tadi misalnya di tempat kerja kita nih, misalnya Merlin punya nanti bikin perusahaan gitu kan, kebanyakan generasi Z semua. Nah itu penting juga ngelihat gimana sih kira-kira kalau generasi Z tuh sukanya apa sih kayak gitu. Tapi baik lagi kalau misalnya kita interaksinya individu, ya sebaiknya tidak dijadikan label. Jadi jangan salah digunain ya guys, kalau misalnya pelabelan generasi itu buat untuk lebih mengenal aja, bukan untuk ngeledek ya teman-teman ya. Bukan untuk memberi stigma yang enggak deh pokoknya buat satu generasi gitu. Betul. Balik lagi nih Kak di dunia pekerjaan Kakak gitu, dimana banyak generasi tuh di tempat Kakak kerja gitu. Dari kacamata Kakak gimana sih Kakak melihat perbedaan generasi ini gitu, antara yang mungkin yang milenial sama yang Gen Z ini gitu, ada nggak sih sebenarnya gap gitu? Kalau gap sih pasti ada ya. Ini yang makanya bikin sering konflik kayak. Karena masing-masing ya tadi punya kecenderungan ya. Aku bilang kecenderungan. Jadi nggak pasti kayak gitu, tapi memang ada kecenderungannya gitu. Karena pasti sedikit banyak mengaruhi juga sih. Kayak misalnya Gen Z ya memang secara umum mereka ya lebih melek digital, melek teknologi, dan dari segi misalnya idealisme gitu. Mereka juga lebih terbuka sama isu-isu kontemporer kayak misalnya tentang perubahan iklim gitu. Kemudian kalau misalnya lagi ramai kemarin-kemarin misalnya tentang ada RUU tentang kekerasan seksual gitu. Itu biasanya justru dari generasi Z yang lebih banyak bersuara gitu. Karena itu juga salah satu kekuatan dari generasi Z yang dari lahir gitu istilahnya mungkin udah lebih banyak terpapar gitu ya sama informasi dari media digital gitu dibandingkan mungkin generasi milenial atau generasi di atas-atasnya lagi gitu. Jadi gap itu sih pasti ada gitu. Kayak misalnya mungkin kalau menurut generasi Z kita harus ngangkat nih topik ini atau kita harus ngangkat tema ini karena ini penting banget loh. Ntar generasi di atasnya kayak ngapain gitu. Ngapain gitu. Kayak mungkin ini cerita dari suamiku juga gitu ya. Kayak di kantor mungkin lebih terasa karena kalau tempat kerja aku kan bukan kantor, bener-bener kantor gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang kayak kerja di kantoran yang besar gitu yang generasi lebih banyak lagi gitu ya, ada di dalam satu tempat itu pasti lebih terasa juga. Kayak misalnya mungkin sebelum pandemi nih, kalau misalnya ada tim HRD misalnya mau ngajuin, kita mau bikin seminar tentang kesehatan mental gitu. Nah mungkin yang bos-bos di atasnya itu kurang setuju gitu, karena ngapain sih ngomongin kesehatan mental gitu. Padahal relate nggak sama marketnya? Itu kan gap juga gitu ya. Sedangkan mungkin ada anak-anak baru nih, anak-anak fresh graduate si generasi Z kayak begitu masuk kantor pasti mereka punya idealisme sendiri. Oke, kesehatan mental tuh penting banget loh. Jadi aku mau ngajuin ini di kantorku. Pas diajuin ternyata bosnya nggak setuju gitu. Nah tapi memang setelah pandemi itu lebih aware gitu ya orang-orang juga. Nah terutama si generasi Z ini karena mereka juga mungkin dapat paparan informasinya lebih banyak dari TikTok segala macam, kita bisa dapat banyak banget informasi gitu. Jadi lebih sadar juga tentang isu-isu yang dulu mungkin generasi-generasi sebelumnya nggak terlalu sadar gitu. Tapi di generasi Z ini sangat diperjuangkan sama mereka gitu. Tapi Kak, ini mungkin agak out of topic sedikit ya. Aku tuh pernah baca di TikTok apa di mana gitu. Biasalah ya guys, kita kan ngambil informasi semua dari TikTok ya. Sarjana TikTok. Nah, aku pernah baca tuh Kak, kayak aku lupa sih itu opini orang atau apa gitu. Pokoknya dia bilang kalau misalnya generasi milenial sama generasi Z ketika nanti jadi orang tua itu nanti parentingnya akan jauh lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Itu menurut kakak setuju gak? Valid gak tuh menurut kakak? Nah itu definisi baik juga kita harus
definisikan juga tuh ya, baik itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dibilang baik, mungkin kita coba definisikan baiknya itu mungkin lebih, kalau sekarang tuh mungkin arahnya lebih kayak lebih paham atau lebih sadar dengan keadaan sosial emosional Iya itu lebih ke situ ya gitu. Karena mungkin, nah kalau itu mungkin aku setuju gitu, karena yang tadi yang kita banyak cerita juga, memang kalau generasi Z tuh tentang kesehatan mental tuh sangat-sangat lebih aware gitu, karena mereka lebih banyak terpapar juga. Jadi sangat-sangat mungkin saat mereka jadi orang tua, itu mereka juga akan lebih bisa menerapkan apa yang mereka ketahui tentang kesehatan mental ke anak-anaknya gitu. Mungkin dari pendekatan ke anak, dari cara komunikasi gitu, itu mungkin agak beda gitu ya dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau kita nggak bilang lebih baik gitu ya, karena menurutku setiap generasi juga punya punya wisdom masing-masing dalam parenting gitu, punya kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai positif juga yang sebenarnya bisa tiap generasi juga bisa pelajarin gitu. Kayak misalnya generasi Z, kenapa sih dibilang generasi strawberry kira-kira? Kenapa sih mereka kok bisa jadi lebih lemah gitu ya dibanding generasi sebelumnya? Kira-kira menurut Ikna Mamerin gimana? Kalau menurut aku karena mungkin mereka lebih aware benar sama kesehatan mental mereka. Jadi mereka mungkin ketika udah ngerasa gak nyaman, ya udah mereka cabut aja daripada mereka stres sendiri. Gitu sih Kak. Iya sih, lebih mencari yang lebih nyaman mencari, sih. nah, betul. Benar-benar. Dan satu faktor lagi sebenarnya karena orang tua juga. Ya. Oh, Karena generasi Z itu memang orang tuanya angkatannya milenial atau mungkin generasi X gitu ya. Pastinya beda dengan kayak orang tuaku itu masih angkatan baby boomers gitu. Pasti beda cara orang tuaku yang baby boomers dengan orang tua dari generasi Z sekarang yang mungkin udah masuk milenial gitu ya generasinya. Pasti cara mereka memperlakukan anaknya tuh beda gitu. Kenapa? Makanya outcome-nya atau hasil di anaknya juga berbeda gitu. Jadi kalau misalnya generasi Z ini kenapa katanya lemah, ya justru ada sangkut pautnya juga dengan cara parenting orang tua gitu. Karena mungkin saat kecil gitu ya, si generasi Z ini memang keadaan ekonomi, sosial budaya kan jauh lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Pasti keadaan lebih sejahtera juga. Jadi anak-anak kesannya itu lebih dimanjakan gitu. Makanya kenapa mereka katanya lebih lemah katanya gitu. Makanya nanti saat generasi Z jadi orang tua pun pasti akan berbeda gitu. Cara mereka parenting kayak gitu, nanti hasil di anaknya juga akan berbeda juga bisa jadi gitu. Ternyata kompleks ya, nggak cuman pelabelan tapi ada dari sisi sosialnya, ada sisi dari kebiasaannya. Ternyata kompleks ya, aku nggak nyangka sedalam ini sih generasi strawberry itu pelabelannya. Dan ternyata banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi generasi itu sendiri gitu. Mungkin dari cara didik orang tuanya, dari yang lainnya gitu. Nah, di luar dari generasi-generasi deh Kak, dari labeling gitu, sebenarnya karakter positif apa sih yang perlu kita punya gitu saat ini? Gak hanya buat kayak generasi Z, gak perlu generasi yang lain lah, X, Y, A, B, C lah gitu. Sebagai makhluk hidup. Untuk bertahan di era yang disruptif ini. Iya, mungkin karakteristik gitu ya yang perlu, atau yang apa sih yang perlu kita pelajarin gitu ya. Jadi ini nggak cuma buat generasi Z atau generasi strawberry, tapi buat semua generasi. Kalau menurutku sih pertama-tama namanya harus punya itu growth mindset. Kalau pernah dengar growth mindset? Kamu nggak pernah? Ya, ketahuan. Mindset bertumbuh. Betul. Jadi growth mindset itu kalau di psikologi itu sebenarnya ya mindset itu kan pola pikir gitu ya. Jadi kita memang sesuai namanya, kita harus punya pola pikir yang bertumbuh gitu. Jadi mau generasi Z, generasi milenial, generasi baby boomer, semuanya harus punya kemauan untuk belajar, untuk bertumbuh gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak saling mempertahankan idealisme gitu ya misalnya. Tapi kita harus kayak saling mau belajar, harus saling terbuka juga gitu. Harus mau saling belajar lah antar generasi juga ya. Jadi nggak hanya dalam generasinya, tapi juga harus mau dialog antar generasi gitu. Jadi misalnya dari generasi Z pasti ada yang bisa dipelajarin dari generasi-generasi sebelumnya. Begitu juga dengan orang-orang tua gitu ya. Misalnya generasi baby boomers kah, X, milenial, dan semuanya itu harus mau belajar juga justru dari yang muda-muda, dari generasi Z gitu. Jadi harus punya growth mindset untuk mau belajar, mau saling terbuka kayak gitu. Jadi terutama mungkin untuk generasi Z yang katanya lemah itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tantangan, kalau ada kesulitan, itu juga harus belajar nih gimana caranya supaya nggak mudah menyerah gitu. Karena kadang-kadang memang kalau misalnya generasi Z gitu katanya karena ya tadi mungkin masa kecil lebih sejahtera, lebih sering dimanja. Jadi begitu ketemu kesulitan sedikit
kayak langsung nyerah gitu kan katanya. Katanya. Iya, tapi Nyerah. makanya penting untuk punya growth mindset ini sih gitu, karena untuk menyadari juga sebenarnya nggak semua hal dalam hidup itu bisa kita peroleh gitu ya, harus realistis, lebih realistis lah gitu. Jadi dengan growth mindset kita mau belajar, kita mau terbuka juga terhadap kegagalan sebenarnya gitu, dan itu yang menurutku penting juga untuk dimiliki sama generasi Z terutama ya, karena generasi Z ini kan yang paling terpapar media sosial nih, kayak tiap hari lihat TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lainnya. Kadang kalau misalnya kita nggak realistis gitu, kayak ngelihat wah kok temanku uangnya udah 1 miliar gitu ya, padahal dia seumuran aku gitu. Aku satu Merah. Satu merah. Wah dia tiap hari gonta-ganti mobil, dia jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan gitu kan. Kayaknya agak sulit gitu kalau kita nggak mengelola ekspektasi itu gitu. Gitu, jadi pengennya mungkin yang instan. Kalau misalnya ketemu kegagalan, langsung nyerah gitu, kayak aduh kapan aku bisa sekaya dia gitu kan. Jadi penting lah untuk punya growth mindset itu. Wah. Aku jadi Banyak banyak ini ya. dapet insight banget ya. Kalau sekarang nih pertanyaan pamungkasnya deh Kak, buat menutup sesi kita yang ini. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Iya. Masih ada lagi, satu lagi. Jadi berarti nih Gen Z itu generasi strawberry atau enggak? Generasi strawberry atau bukan ya? Jawabannya tergantung. Tergantung teman-teman. Tergantung. Jadi teman-teman yang generasi Z nih, apakah mau mengikuti cap sebagai strawberry yang kalau diinjek tuh langsung busuk, langsung lembek gitu, atau mau menekankan atau mengangkat kelebihan-kelebihan dan keunikan sebagai strawberry yang merah, yang enak, manis, segar gitu. Jadi tergantung teman-teman yang generasi Z mau jadi generasi yang seperti apa gitu. Ditutup dengan pernyataan reflektif. Iya. Kalau aku Pertanyaan sih reflektif. maunya yang hebat, keren, pantang menyerah, Berjaya. kreatif. Wah, kita kan ini udah denger nih banyak insight baru dari Kamentari. Sekarang kita mau masuk ke segmen apa, Marli? Oke. Kayaknya tadi udah agak serius ya. Terus reflektif juga, jadi mikir. Kayak kita perlu deh pendinginan yang lebih seru-seruan ya segmennya ya. Iya, namanya juga siniar teman cerita. Kita butuh hiburan, butuh Iya. fun gitu. Nah, bukan teman namanya kalau nggak kenal. Makanya di segmen kali ini kita mau kenalan lebih lanjut nih sama Kamentari. Waduh, aku jadi deg-degan. Tenang, segmen ini fun banget. Oke. Boleh dong, tim kreatif. Agak jauh ya, tapi nggak apa-apa, aku bisa. Oke, sebelum masuk, mungkin kita akan kenalkan segmennya. Kita akan masuk ke segmen Deep Talk with Kamentari. Oke, nah boleh dong dijelasin sedikit Kak Kamentari, gimana sih cara mainnya? Oke, Kamentari. Jadi ini Marlen udah megang kartu-kartu nih. Kartu apa? Kita nggak tahu. Bukan kartu ATM, bukan kartu debit, bukan kartu kredit. Bagi-bagi. Jadi di kartu ini nanti ada pertanyaan Kak, sesuai dengan bukan bidang, apa ya namanya ya? Ada apa ya? Kategori kali ya. Ada kehidupan dan segala macamnya lah. Nah, nanti kartunya akan dikocok oleh Marlin terlebih dahulu. Nantinya Kamentari yang ambil duluan. Lalu nanti Kamentari menjawab pertanyaan, diikuti dengan kita. Kita jadinya kayak saling memberi opini aja sih Kak, bertukar opini sudut aja pandang. gitu. Oke. Gitu. Supaya makin kenal dengan Kamentari dan Kakak Kamentari juga kenal sama Sama kita. kita. Oke, bilang stop ya Kak. Oke. Jangan ketawa ya Kak, kalau misalnya kita jawabannya Ngomong. ngangingong, namanya Tapi juga setelah anak ada muda. ditunjukin ke kamera dulu ya. Gimana pertanyaannya apa? Boleh bilang stop. Oke. Boleh. Kehidupan. Kehidupan. Kamera yang mana coba boleh ditunjukin kamera yang mana? Silahkan. Oh, kamera yang itu. Aku baca dulu. Diliatin ya. Oke. Sudah dapat? Apa ini? Apa ya pertanyaannya ya? Aku udah baca duluan. Kamu curang, Marlin. Aku gak Aku bisa belum. pikir duluan. Udah, boleh. Boleh. Baca, Sudah Kak. dibaca. Oke, pertanyaannya, apa sih yang ngebuat kamu bertahan dan kuat jalanin kehidupan kamu sampai detik ini? Tiap episode kok makin berat ya pertanyaannya. Ini berat banget. Ini bukan deep lagi, ini deep banget. Di parah. Tenggelam ini. Apa sih yang ngebuat kamu bertahan dan kuat jalanin kehidupan kamu sampai detik ini? Wah.
Apa kita butuh tisu? Untuk Tisu, menghapus tisu. air mata? Aduh, kalau jawaban aku sih mungkin kayak judul lagu kali ya. Judul Apa? lagu Apa nih? Indonesian Idol season pertama udah lahir belum? Karena cinta. Karena cinta. Oh, tahu gak Igno? Semua karena cinta. Oke, lanjut. Oh, lanjut. Ya tapi ya serius sih memang karena cinta. Masa bukan cinta and romantic relationship aja gitu ya, tapi ya pastinya cinta Tuhan tentunya. Karena kayaknya nggak mungkin aku ada di sini kalau bukan karena dikuatkan gitu ya dengan dukungan juga. Pastinya cinta Tuhan itu kan nggak selalu kayak bisa membelah laut gitu kan. Maksudnya kayak nggak langsung kelihatan sebagai mujizat yang gimana-gimana gitu, tapi dari orang tua, dari teman-teman, dari semua kerabat lah yang kasih dukungan sampai saat ini. Kayaknya ya kalau bukan karena cinta itu aku nggak tahu sih bisa bertahan atau enggak gitu. Karena memang ada banget gitu masa-masa dimana aku juga merasa sangat down sampai mungkin kayak aku sanggup gak ya menjalani atau menghadapi kehidupan ini. Apakah aku sanggup bertahan atau aku mau selesai aja gitu. Adalah saat-saat seperti itu, dan kayak kalau bukan karena cinta yang Tuhan kasih dari orang-orang sekitar itu juga aku nggak bisa sih ada di sini. Sekian dan terima kasih. Wah, Keren. Bergetar langsung hati aku. kita kayaknya bawa template nih. Boleh Igno duluan. Dari Igno atau Merlin? Yang membuat bertahan ya. Template kali. Enggak dong. Gak boleh, nggak gak dong. boleh. Kan bertukar sudut pandang. Yang membuat aku bertahan sampai saat ini ya orang-orang sekitar, kayak orang tua, teman-teman yang mendukung, terus ya sama lah yang memberi kehidupan kita. Siapa Tuhan yang memberi Yesus. kehidupan kita? Iya kan? Karena tanpa berkatnya kita nggak bisa kayak gini, kita nggak bisa apa-apa. Nothing. Tanpa dukungan orang tua kita, teman-teman yang support kita juga, kita mau jadi apa gitu. Begitu sih. Kalau Marlin, Kalau aku ya kurang lebih sama. tolong ya, Ya. kedepannya kartunya dibuat yang bervariasi jawabannya, formatnya. Ini kita berapa episode template? Aduh. Gak apa-apa, senang juga sih kan ya, berarti punya satu Kita udah pemikiran yang kesamaan. sama. Iya, iya. Oke, lanjut. Kalau aku sih pasti benar, pertama-tama Tuhan Yesus ya, karena dia yang sangat punya kehidupan. Terus kedua, aku percaya banget kalau misalnya kita hidup di dunia pasti nggak bisa benar-benar sendirian. Benar. Makanya kita perlu support dari teman, dari orang tua. Nah, hal-hal itulah support dari mereka yang bisa bikin kita jadi kayak sadar lagi, kembali lagi ke tujuan utama. Kalau misalnya kita agak melenceng nih, Atau nggak lagi terpuruk ya. Betul, betul, betul. mereka yang bantu mengangkat kita. Gitu. Oke, Nah, ini sama ya? semuanya sama. Ya nggak apa-apa, berarti kan emang kita punya satu Iya. jawaban Karena yang bertukar sama. sudut pandang nggak harus beda ya. Betul. Oke, next. Igna ya? Hmm. Bilang stop ya? Stop. Oke. Maaf kita ketawa karena ini seru. Karena seru. Diri sendiri. Iya. Boleh ditunjukin dulu ke Igna? Wah. Ke Igna kamera. Jadi Igna. Sudah dapat. Apa nih pertanyaan aku mau ngintip ah? Wow. Ya? Oke. Oke. Udah ketawa dulu ya. Ketawanya kayak Menurut kamu udah bahagia belum sih dengan Waduh. cara kamu ngejalanin hidup kamu? wow. Aku sih ya bahagia lah, karena Kok pakai lah? Tapi bahagia. Emang lo Bahagia harus lah kayak aduh bahagia sih tapi bahagia kan menegaskan kayak iya emang gue bahagia ngejalanin hidup sampai hari ini, karena ya dikelilingi sama orang yang baik. Baik terlalu luas ya. Baik yang support gitu. Jadi ya bersama dengan orang-orang yang support, orang-orang yang berbagi kasih sama aku, ya aku bahagia lah menjalani hidup sampai hari ini. Kalau komentari nih, waduh. mau dilihat dulu pertanyaannya. Siapa tahu grogi. Udah bahagia belum? Sama lah kayak Igno. Udah bahagia. Bahagialah kalau kata Igno. Bersama Ayang. Bersama Igno. wow. Bahagia, merasa cukup gitu ya dengan semuanya gitu kayak. Soalnya kan bahagia bukan cuma kayak seneng-seneng kayak kita ketawa-ketawa sekarang gitu kan, meskipun kadang ada sedihnya pasti. Ada up and down lah namanya hidup, tapi secara umum udah cukup dan bahagia. Seperti itu. Silakan Merlin. Oke.
Kalau aku, Berbagi kartu. kalau aku bahagia sih pasti karena kita harus jadi pribadi yang selalu bersyukur ya pada setiap keadaan. Asik. Asik. Gak apa-apa kita terseok-seok menjalani hidup walaupun nangis dikit, tapi kita tetap harus bahagia. Betul. Aku sudah bahagia. Oke. Selanjutnya. Jadi aku yang ngocok nih. Buat Marlin ya berarti ya. Iya. Bilang stop, Mer. Stop. Ih, warna pink aku suka. Apa nih warna pink? Boleh diambil. Nah, ini baru keluar nih kartu Iya. episode kali ini. Belum pernah soalnya warna pink. Iya. Sudah? Oke, ini kategori hubungan. Waduh. Tapi kan aku mau baca. Gimana aku bisa menjawab kartu ini? Menurut kamu, pasangan yang perfect tuh gimana sih? Dibayangin dulu aja. Tetap Ya. begitu, aku nggak dapat. 2023 punya pacar kali ya. Wah, aku udah nge-wish itu dari 2000. Dari 2000. Itu udah lama ya. Iya, setiap ulang tahun ya semoga tetap pacar ya. 3 tahun. Buat aku pasangan yang perfect, aduh klise lagi menurut aku sih yang takut sama Tuhan sih. Karena kayak kalau nggak takut sama Tuhan, kayaknya dia bakal akhlakless banget deh. Kayak sama Tuhan aja nggak takut, apalagi Bener-bener. sama Iya, aku. benar-benar. Ya nggak sih? Gitu sih. Kalau sisanya ya cocok-cocokan sih ya Kak, mungkin. Kayaknya aku nggak tahu. Kalau Kak Mentari nih, aduh, yang sudah neng. Neng. Pasangan yang sempurna. Perfect. Perfect. Iya, sempurna ya. Pasangan yang sempurna kayak suamiku dong. Wih, nanti kita insert fotonya ya guys. Foto. Di tengah sini. Kalau nggak jawab gitu ntar uang belanja nggak turun. Takut. Nggak. Oh. Ya, terselubung. Ada udang di balik bakwan. Oke. Menurut kamu pasangannya yang perfect? Ini grogi. Soalnya baca kartu. Kan udah tahu dari tadi pertanyaannya apa. Menurut kamu pasangannya yang perfect tuh gimana sih? Karena saya ya belum ada pengalaman. Mikir dulu. Yang pasti soleh. Soleh. Soalnya apa soleha? Soleha. Soleha dong. Kayaknya bingung. Karena kayak ya kita kan soleh juga ya bilangnya. Iya enggak sih? Iya kan, soleh. Di Alkitab soleh loh. Boleh dekat gak? Yang soleh, yang takut sama Tuhan, yang bertakwa sama Tuhan, sayang sama orang tuanya, yang mau diajak seneng susah, bukannya mau ngajak bukannya mau auto Ngajak susah. Bukannya seneng ngajak susah. Bukan, tapi ya mau menerima dalam keadaan susah maupun suka. Udah mau janji perkawinan. Janji perkawinan. Mana Udah hafal kayaknya. Tinggal aja pasangan. Nanti Halo? ya Merlin 10 tahun lagi. Udah cukup. Tapi Kak, aku mau nanya Kak. Kakak bisa yakin sama Paksu yang sekarang, yang perfect, itu gimana Ayang. sih Kak caranya? Gimana cara? Nggak ada cara. Gimana kok ada ini nggak? Kayak kok Ada bisa mungkin yakin? momen dimana yakin gitu ya. Tapi kayak mungkin yang Iqno bilang, justru kalau aku merasa yakin tuh di saat susah. Kayak saat-saat saat-saat titik terendahku dan titik terendahnya dia, justru aku ngelihat kayak oke, aku mau menjalani hidupku sama dia gitu. Kayak dari segi karakter, dari segi gimana dia mau emosi, misalnya dari segi gimana dia menghadapi masalah, itu yang akhirnya membuatku oke, sama dia gitu. Semoga kita dapat ya, Mar. Ya, kita mah bismillah aja. Kita nggak Bisa tahu ya. nih. 2023, Yaudah oh deh. enggak, tahun berikutnya kan. Ya pokoknya kita mau usaha ya, berdoa. Iya. Oke. Oke. Gimana Kak main sama kita hari ini? Seru banget. Ngobrol-ngobrol Seru sama banget. kita. Ini sesi nggak bisa dibikin 3 jam aja. Waduh. Nanti kita siniar tapi isinya main kartu. Gak apa-apa, kayaknya nggak ada yang mau nonton. Semua kartu kita mainin. Kartu gapleh, kartu remi, kartu ini. Nah, Canda. karena Kak Mentari ketagihan, kita 1 kali lagi kan. Baru Boleh. kali ini narasumber kita mau main lagi, guys. Nggak apa-apa. Kita stop ya, Kak. Kuat. Aduh, cari yang lain kartunya. Udah tinggal 2 warna. Bisa kita setting aja Langsung nggak aja sih? nggak yang lain. Nanti Kak, warna apa nih deh, Kak? Warna apa nih Kak yang kira-kira Ini cocok? belum apa ya? Tadi Udah apa semua ya?
Oh iya udah semua. Udah Cuma semua. kakak mau dibahas kehidupan atau? Emang kita terlalu banyak bahas kehidupan aja sih, Kak. Ada masa lalu kak? Oh, ada satu yang masa lalu. Jadi kita ambil aja. Kita ambil. Oke. Sudah dapat? Oke. Aku udah tahu duluan. Oke. Ya. Ceritain momen tersedih yang bisa kamu ingat saat kamu masih kecil. Waduh, kok langsung sendu begini lagi hujan-hujan. Tolong tim kreatif tisunya. Teng teng Momen teng tersedih teng yang bisa teng kamu teng. ingat saat kamu masih kecil. Apa ya? Banyak sih. Mungkin boleh kak salah satunya? Salah satu kali. Aduh, kalau yang inget, yang langsung keinget sih entah kenapa aku ingat sedih nggak bisa ngerjain prakarya. Kenapa tuh kak? Kok ketawa ya aku? Maaf nih aku ketawa. Aku juga ketawa. Kenapa? Maaf. Dikira apa? Tapi menurut aku waktu kecil itu sedih banget gitu. Iya. Karena kayak teman sekelas udah pulang semua, tinggal aku di kelas belum selesai. Relate. Aku juga sering. Itu sedih banget loh, kayak sampai harus nungguin mamaku jemput ke kelas gitu. Padahal aku udah lumayan gede kayaknya. Serius udah SD lah, kelas 5 kayaknya. Enggak lah, masih kecil. Tapi itu sedih. Masih kecil. Yang aku ingat itu. Tapi sampai nangis kak bener. Nangis. Itu momen yang lumayan mengena. Oke. Oke, kalau aku itu. Lanjut. Ikhna. Momen tersedih kelas 1 SD. Aku inget banget. Dapat 0 PRBI. Bahasa Indonesia. Sudah Terus punya ya? aja yang oneng. Sudah punya aja yang oneng. Perintahnya itu apa namanya? Suruh membuat huruf depannya diubah jadi huruf kapital, kayak gitu loh. Semua huruf depan aku ganti sama huruf kapital. Jadi kayak semuanya kayak nulis judul aja. Suka kayak itu. Iya. Kirain karena Ikno biasa ngomong bahasa Rusia gitu kan sehari-hari, jadi bahasa Indonesia. Enggak dong. Iya, jadi terus kayak entah kenapa waktu dibagiin PR-nya pas buka itu benar-benar dicoret semua tuh. Dari 1 sampai 10. Ya itu sedih sih. Terus 0, bener-bener 0. Bulat. Terus 0. Iya. Terus kayak awalnya cuma biasa aja, sumpah. Kayak kaget doang aja kayak anak-anak kelas 1. Kan berharap nilai bagus dong kelas 1 mah. Pelajarannya juga masih gampang gitu ya. Ini pas lihat 0. Masih kuat. Langsung. Bener sampai dideketin gurunya, sampai didatengin gurunya, sumpah. Sampai nggak apa-apa. Bukan masalah nolnya ini, mama. Masalah mama di rumah. Aduh, bilangnya gimana nih? Bener-bener pas pulang ke rumah, udah kayak ya 3, 2, 1, buka pintu. Aduh. Tapi waktu itu mama cuman kayak udah nggak apa-apa. Ya padahal sebenarnya itu kesalahan aku sih, itu salah akunya aja yang oneng waktu itu. Gitu sih. Cuman dia masih terbayang sampai sekarang. Itu sedih sih untuk anak Sedih. kecil kelas 1 Iya. SD. Bayangin segampang itu. Terus teman-teman kayak Tapi cuman dulu itu susah ya. teman-teman ngeliatin. Haha, Ikno. Nox. Aduh. Tapi satu hal bisa aku pelajari, ternyata walaupun dulunya pahit sama nangis-nangis, tapi sekarang kita bisa ketawain Jadi juga ya. lucu. Jadi kayak oh ternyata gak seru-serem banget sih sekarang. Kalau Oke. dipikir-pikir, kalau Berlin Kalau dulu aku tuh kan paling gak bisa matematika. Cuman tuh aku ambis banget. Aku pengen buktiin aku bisa. Terus aku kayak belajar semalaman gitu tuh kayak, oh sama kak tuh kelas 5 SD juga. Ada apa nih kelas 5 SD? Ada apa nih? Terus aku belajar tuh kayak begadang-begadang pertama kali. Pas ujian, aku muntah. Di kertas ujian ya. Terus, ya ampun. Maaf ya Bapak Ibu Guru kalau Bapak Ibu Guru ingat aku muntah di kertas ulangan. nangis, beneran nangis. Aku nangis karena apa kayak gila gue udah belajar siang dan malam akhirnya gue muntah. Bukannya bisa kerjain malah muntah. Bukan output 100. Aduh. Outputnya muntah. Susulan dong berarti. Enggak, waktu itu nangis-nangis. Wah, kayak kenapa harus terjadi? Terus ya udah akhirnya dikasih kertas baru dipindahin ke kelas lain. Tapi aku gak merasa bersalah karena muntah itu baik banget. Kayak orang disiksa semalaman. Bisa kali stop. Aduh. Ini bukan nangis ya guys ya, ini saking lucunya kayak malu banget dulu kenapa bisa muntah.
dikira aku nih ekspektasi aku bakal kayak melo pertanyaan ini. Kenapa Taunya ketawa malah semua? jadi Dengar ketawa kan? semua. Nyabut dulu tahu. Tapi ini hal positif loh. Kita bisa Iya. ngetawain yang dulu tuh bikin Iya. kita sedih gitu. Itu juga salah satu kekuatan loh. Harus diapresiasi. Iya, mungkin Terima kasih aku. mungkin sekarang kita lagi terpuruk, nanti berapa tahun kemudian kita juga kayak bicara soal kejadian ini kayak Malah ketawa ketawa. juga. Ya. Betul, betul, betul. Ya, lain kali jangan muntah. Thank you ya advice-nya. Semoga aku Lucu ya? nggak muntah ya nanti sidang skripsi. Aku takut muntah. Cukup. Oke, kita tutup aja deh gamesnya. Seru nggak kak? Seru nggak? 1 sampai 10 berapa sih kak keseruan STC hari ini? 20. Waduh, 20/10. Luar biasa. stres paling tinggi. Res paling tinggi sejauh ini. Iya. 20/10. Oke kak, karena kakak udah ngerasain keseruan kita hari ini, kakak ada nggak terlintas satu nama di pikiran kakak yang bakal diundang ke STC? Ada nggak? Baru ketawa, masih ketawa. Iya. Siapa Siapa? ya? Siapa aja kak? Mungkin teman kakak atau Paksu. Saya mau undang Pak Su aja. Oke. Siapa tuh kan namanya lupa? Kak Tony. Kak Tony. Oke, Kak Tony. Kita tunggu di Kenapa STC. kita nggak briefing sih sebelumnya? Kalau mau ngomong kan bisa, Kak namanya siapa? Kelihatan nggak kurang briefing ya. Coba ceritanya. Namanya juga cerita-cerita. Oke, Kak Tony, kita tunggu Kak Tony di siniar Teman cerita. Kok Indo kayak marah? Enggak dong, bahagia dong. Bahagia. Kan kita lagi men-challenge Kak Tony-nya. Oke. Iya kan? Kak Tony Oke. kita tunggu. Tolong ya kak, langsung dibikin schedule ya kita Langsung aja Schedule, dijadwalin ya. Karena kita jadwalnya padat banget. Ya lu biasa lah. Ya biasa lah. Aduh. Oke, gimana keseruan hari ini teman cerita? Pasti seru banget ya, dan banyak insight-insight yang kita dapatkan. Betul banget. Dan ternyata ya, generasi strawberry ini nggak cuma tentang angkatan, tapi banyak lebih dalam dari itu ya, yang ternyata kompleks juga dari latar belakang, perilaku, sejarah dan lain-lain. Ternyata dan ilmu psikologi itu ternyata lebih personal ke orang ya kak, dibanding buat melabelin suatu orang tuh. Ya, jadi generasi strawberry itu memang ada gitu ya. Maksudnya memang ada kecenderungan seperti itu, tapi kita sebaiknya tidak melabeli setiap orang seperti itu. Nah, dan sebenarnya labeling juga nggak bisa ya digunakan secara nggak tepat kayak gitu ya. Nah, oke, teman cerita gimana siniar hari ini? Semoga teman cerita terhibur dengan kita bertiga hari ini. Iya, walaupun banyak miskomnya nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Iya, bagian dari proses menjadi lebih Baik. baik. Oke. Oke-nya 2 kali. Oke. Iya. Oke. Karena episode kali ini kita bahas tentang Gen Z, kira-kira episode berikutnya kita bahas apa ya? No? Apa ya? Pantengin aja siniar teman cerita setiap hari Rabu jam 7 malam hanya hanya di kanal YouTube BFD Production. Sampai jumpa. Dadah.